anak-anak, Shalom. Apa kabar? Sehat ya dan tetap semangat ya. Berjumpa lagi dengan Coach Tia di pelajaran Entrepreneurship. Nah, anak-anak sekarang sudah duduk di bangku kelas 6. Artinya sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih dibandingkan kelas-kelas sebelumnya ya. Nah, di kelas 6 semester pertama ini, kita akan banyak belajar untuk mengamati dan menganalisa. Mulai dari masalah yang ada di sekitar hingga berbagai tren yang sedang terjadi. Nah, dari situ kita akan memahami seperti apa sebenarnya cara berpikir seorang entrepreneur. Nah, anak-anak, di modul yang pertama ini kita akan membahas tentang sebuah masalah yang selalu ada di mana-mana, terutama di Indonesia. Ada yang tahu kira-kira masalah apa yang Coach Tia sebutkan? Coba ditulis di kolom komentar ya. Oke, ada banyak pendapat ya, berbeda-beda. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah sampah. Kita seringkali melihat banyak orang membuang sampah sembarangan, sampah yang menumpuk, sampah yang menimbulkan bau di mana-mana. Nah, untuk lebih mengerti lebih dalam tentang sampah, kita simak dulu video singkat berikut ini. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dastini. Hari ini kita akan belajar tentang sampah. Apakah teman-teman tahu apa itu sampah? Dastin jelasin ya, sampah adalah sisa-sisa aktivitas yang kita lakukan. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya teman-teman saat memasak, pasti ada bagian yang tidak digunakan dan dibuang. Saat mencuci, sisa sabun yang digunakan juga termasuk sampah. Dan juga semua aktivitas kita pasti ada sampahnya. Teman-teman tahu tidak, kalau sampah itu ada berbagai jenis. Kira-kira apa saja ya jenisnya? Nah, ada 3 jenis golongan sampah. Yang pertama adalah sampah organik yang menggunakan warna hijau sebagai lambangnya. Apa saja yang termasuk sampah organik? Yaitu ada dedaunan dan juga ranting pohon. Selanjutnya adalah sampah anorganik yang menggunakan warna kuning sebagai lambangnya. Nah, apa saja yang termasuk sampah anorganik? Jenis sampah ini lebih lama untuk diurai karena bahan dasarnya merupakan bahan yang susah untuk diurai. Contohnya, ada bahan baku kaleng pada minuman kaleng yang sering kita temui di toko-toko. Kemudian bahan baku plastik dari minuman botol air mineral atau minuman lainnya. Lalu bahan baku karet pada balon. Nah, selanjutnya adalah jenis B3 yang menggunakan warna merah sebagai lambangnya. Jenis B3 ini bahannya beracun dan berbahaya. Nah, apa saja yang termasuk sampah jenis B3? Yang pertama adalah oli yang tumpah, kemudian cat dinding, pengharum ruangan, dan juga pembersih lantai serta deterjen. Nah, sekarang coba teman-teman lihat, apakah ada sampah menumpuk di sekitar kalian? Jika ada, kira-kira apa ya yang menyebabkan sampah menumpuk? Ya, benar, membuang sampah sembarangan, kemudian menyimpan barang yang sudah tidak digunakan. Nah, teman-teman, kita bisa kok mengurangi sampah yang ada di sekitar kita dengan cara mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya dan juga membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak, kalau kita perhatikan di video tadi, sebenarnya segala aktivitas yang kita lakukan kemungkinan besar menimbulkan sampah yang baru ya. Hal yang paling sepele saja, ketika kita meraut pensil di sekolah ataupun di rumah, itu saja sudah menghasilkan sampah loh. Belum lagi berbagai aktivitas lainnya. Bisa dibayangkan ya, ada berapa banyak sampah di dunia ini setiap harinya. Nah, tadi dikatakan ada 3 jenis sampah. Coba kamu sebutkan kembali. Ya, ada sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah B3. Nah, sekarang gas di rumah
adalah melakukan analisa. Coba kamu bayangkan dan ingat-ingat kembali dampak apa saja yang mungkin terjadi apabila sampah-sampah tersebut dibiarkan saja dan tidak ada orang yang peduli. Kamu boleh ketik di Microsoft Word, boleh berupa esai atau cerita, boleh juga berupa poin-poin ya, tetapi minimal adalah 1 halaman. Jangan lupa ditambahkan gambar untuk memberikan ilustrasi. Nah, di sini Coach Tia memperbolehkan anak-anak untuk mencari gambarnya di Google. Atau bisa juga kalau ada yang ingin membuatnya dalam bentuk PowerPoint. Di PowerPoint lebih baik karena minggu depan masing-masing harus mempresentasikan hasil analisanya tentang dampak penumpukan sampah saat kita bertemu di Zoom. Oke, sudah jelas ya tugasnya ya anak-anak? Kalau sudah jelas, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Berjumpa lagi dengan Coach Tia di video pembelajaran berikutnya. Dadah, shalom!